Melampaui batasan peradaban, Korowai, penjaga langit, hutan belantara. Hai, sahabat satu pesan, jangan lupa, kami upload video baru setiap hari jam 9 malam loh. Langsung saja ke bahasan kita kali ini. Sahabat satu pesan, bayangkan sebuah dunia yang terlupakan. Di tengah rimbunnya hutan belantara yang pekat, sekelompok manusia memilih untuk menantang gravitasi dan tinggal lebih tinggi daripada awan. Mereka adalah Korowai, sebuah suku pedalaman yang kehidupannya sama sekali tak tersentuh oleh gemerlap kota modern. Mereka hidup dalam isolasi total, mempertahankan kearifan primitif yang telah berlangsung selama berabad-abad. Inilah kisah yang akan membawa kita menembus jantung rimba Papua, ke tempat di mana rumah dibangun di puncak pohon tertinggi sebagai benteng pertahanan terakhir melawan makhluk buas dan ancaman gaib. Siapakah mereka? Dan apa rahasia di balik keberanian mereka mendirikan desa di udara? Suku Korowai adalah cerminan hidup dari peradaban yang paling terisolasi di Nusantara. Mereka menawarkan wawasan langka tentang hubungan mendalam antara manusia dan alam, sekaligus menunjukkan adanya kehidupan yang sangat tertinggal di tengah hiruk-pikuk modernitas abad ke-21. Kita akan menyingkap identitas sejati suku Korowai, memahami alasan fundamental di balik arsitektur rumah pohon mereka yang ekstrim, menelusuri proses konstruksi yang syarat ritual, dan mempelajari metode bertahan hidup serta kearifan lokal mereka dalam memanfaatkan kekayaan hutan. Dengan menyelami makna nama mereka, menganalisis struktur sosial dan keyakinan spiritual mereka, serta mendeskripsikan secara rinci langkah-langkah mereka dalam membangun, berburu, dan mengolah makanan pokok sagu yang menjadi inti eksistensi mereka. Korowai, masyarakat pejalan kaki di atas tulang. Indonesia, sebagai sebuah negara kepulauan, dikenal luas memiliki jumlah suku dan bahasa yang tak terhitung banyaknya. Berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, terdapat lebih dari 10.000 suku yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Di antara sekian banyak kekayaan budaya ini, suku Korowai menonjol sebagai salah satu yang paling unik, terutama dalam cara mereka memilih dan mendirikan tempat tinggal. Suku Korowai mendiami kawasan hutan yang masih murni di pedalaman Papua, meliputi wilayah administrasi Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan Bovendigol. Mereka sering disebut dengan julukan Kluvo Fumanop. Kluvo berarti orang atau manusia. Sementara Fumanop secara harfiah berarti berjalan di atas tulang kaki. Secara keseluruhan, Kluvo Fumanop dimaknai sebagai orang-orang yang terbiasa berjalan kaki atau pejalan kaki. Mereka menempati kawasan hutan yang berjarak sekitar 150 km dari bibir laut Arafuru. Selama bergenerasi-generasi, orang-orang Korowai ini hidup sebagai pemburu dan pengumpul ulung, dengan keterampilan bertahan hidup yang mumpuni di lingkungan yang sangat keras. Hingga hari ini, populasi Korowai diperkirakan mencapai sekitar 3.000 jiwa yang tersebar dalam kelompok-kelompok kecil yang berpindah-pindah di tengah lebatnya hutan tropis. Selama bertahun-tahun, mereka hampir tidak memiliki kontak langsung dengan dunia luar yang lebih maju. Arsitektur melawan ancaman tak kasat mata. Daya tarik utama yang membuat suku ini begitu mendunia tentu saja adalah arsitektur tempat tinggal mereka. Orang Korowai tinggal di rumah pohon yang megah yang mereka sebut honai. Rumah-rumah ini dibangun di atas pohon-pohon besar dengan ketinggian yang sangat ekstrim, berkisar antara 15 meter hingga mencapai 50 meter dari permukaan tanah. Keputusan suku Korowai untuk mendirikan rumah di puncak pohon ini bukanlah tanpa alasan yang kuat. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi diri dari bahaya ganda, ancaman binatang buas yang berkeliaran di bawah, dan yang lebih penting lagi, gangguan dari roh jahat yang mereka yakini berkeliaran di lapisan bawah hutan. Suku ini sangat takut terhadap serangan laleo atau khakwa, makhluk yang mereka deskripsikan sebagai mayat hidup yang berkeliaran dan menyerang orang-orang saat malam tiba. Laleo juga merupakan julukan yang ditujukan kepada semua orang asing yang tidak termasuk dalam populasi suku mereka. Bahkan, suku-suku Papua lainnya pun bisa dicap dengan sebutan Laleo. Mereka meyakini bahwa semakin tinggi rumah yang mereka bangun,
maka semakin aman mereka dari jangkauan makhluk-makhluk berbahaya ini, baik yang berwujud nyata maupun spiritual. Terlepas dari alasan keamanan fisik dan spiritual tersebut, masyarakat Korowai juga menjunjung tinggi nilai-nilai penghormatan terhadap leluhur. Ketinggian rumah yang menjulang juga merupakan simbolisasi kedekatan dengan arwah nenek moyang mereka. Proses konstruksi berlandaskan ritual. Pembangunan rumah tinggi yang menantang ini sepenuhnya dibuat dari bahan-bahan alami yang tersedia di hutan. Pondasinya adalah batang-batang kayu yang kokoh, diikat erat dan menjadi tiang penyangga utama. Kemudian, lantai rumah mereka dibuat menggunakan potongan-potongan kayu yang dirangkai rapat. Untuk menciptakan dinding dan atap, mereka memanfaatkan kulit pohon sagu dan dedaunan hutan yang tebal. Proses perancangan dan pembangunan satu rumah pohon ini bisa memakan waktu sekitar 7 hari yang penuh kerja keras dan kolaborasi. Mengingat suku ini masih memegang teguh adat istiadat leluhur mereka, sebelum mendirikan rumah, suku Korowai akan melaksanakan ritual malam terlebih dahulu. Ritual ini dilakukan untuk mengusir roh jahat, memohon keselamatan, dan memastikan bahwa lokasi yang dipilih bersih dari energi negatif. Karena konstruksi mereka hanya mengandalkan bahan-bahan alami organik, rumah pohon ini biasanya hanya mampu bertahan hingga 3-4 tahun sebelum diperlukan perbaikan besar atau pembangunan ulang. Kearifan bertahan hidup di hutan hujan. Meskipun hidup di tengah kepungan belantara yang kejam, orang-orang Korowai telah membuktikan bahwa mereka mampu bertahan dan eksis hingga hari ini. Mereka menjadikan hutan lebat sebagai urat nadi kehidupan mereka yang menyediakan segala kebutuhan pokok. Ada banyak cara yang mereka lakukan untuk mendapatkan sumber makanan. Mulai dari berburu, mengumpulkan buah-buahan dan umbi-umbian liar, hingga memanfaatkan pohon sagu sebagai makanan pokok yang utama. Sagu adalah sumber energi yang tak tergantikan bagi mereka. Proses pemanenan sagu adalah ritual yang memerlukan keterampilan dan pengalaman. Ketika mereka menemukan pohon sagu yang matang, mereka akan menebang pohon tersebut dengan hati-hati. Kemudian, lapisan keras terluar pohon akan dikuliti hingga menyisakan bagian dalam yang lembut. Bagian dalam pohon sagu inilah yang menjadi bahan makanan utama. Menggunakan alat-alat tradisional yang terbuat dari kayu dan bambu yang diasah tajam, pohon sagu itu kemudian dicacah secara kasar hingga membentuk serpihan-serpihan. Selanjutnya, serpihan sagu ini akan disaring dengan bantuan alat khusus yang mereka buat dari pelepah pohon sagu dan kain tipis sebagai media penyaring. Melalui proses ekstraksi ini, saripati pohon sagu dipisahkan dari ampasnya. Saripati sagu inilah yang kemudian dikonsumsi sebagai bahan makanan pokok. Orang Korowai memasak sagu dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan cara dibakar. Untuk melengkapi hidangan utama mereka, terkadang mereka mencampurkan sagu tersebut dengan sayuran hutan, atau yang paling dicari, ulat sagu, sumber protein tinggi yang lezat. Selain hasil hutan, babi dan anjing hutan merupakan hewan yang dipelihara. Namun, babi memiliki nilai sosial yang sangat tinggi dan hanya akan dibunuh pada saat ritual-ritual penting serta acara-acara adat khusus. Sementara itu, anjing mereka gunakan sebagai mitra yang setia untuk membantu dalam kegiatan berburu. Panah adalah senjata utama mereka saat berburu, dan mereka biasanya menangkap hewan apapun yang mereka temui di hutan untuk memenuhi kebutuhan protein. Mereka juga memiliki cara unik untuk menangkap ikan di sungai-sungai kecil yang mengalir di tengah hutan. Mereka memanfaatkan racun alami yang diekstrak dari tumbuhan tertentu. Racun ini tidak berbahaya bagi manusia saat dikonsumsi, namun mampu membuat ikan-ikan kecil pingsan, sehingga mereka dapat dengan mudah mengumpulkan tangkapan mereka. Bukti nyata keanekaragaman Nusantara. Singkatnya, suku Korowai yang hidup terisolasi di pedalaman hutan Papua adalah sebuah contoh hidup yang berharga dari keanekaragaman budaya yang harus kita jaga. Gaya hidup mereka yang terisolasi, praktik kehidupan tradisional yang unik, dan kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam memberikan wawasan mendalam tentang hubungan manusia dengan lingkungan serta konsep keberlanjutan hidup.
Suku Korowai adalah gambaran nyata mengenai betapa kayanya keanekaragaman suku yang ada di Indonesia. Namun, pada saat yang sama, kisah mereka menjadi sebuah bukti nyata bahwa di tengah pesatnya perkembangan zaman modern, masih ada kehidupan yang secara fisik dan teknologi masih sangat tertinggal di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Mereka adalah penjaga tradisi terakhir, hidup dalam dimensi waktu yang berbeda, di mana atap rumah mereka adalah kanopi langit, dan pagar mereka adalah hutan yang tak berujung. Sahabat satu pesan, kisah Korowai ini hanyalah satu dari jutaan misteri budaya dan sejarah yang tersembunyi di seluruh dunia. Jika Anda terkesima dengan keberanian suku yang membangun kehidupan di atas langit dan ingin kami mengungkap lebih banyak lagi tentang peradaban yang terlupakan, ritual kuno, atau fenomena alam yang paling misterius, maka jangan lewatkan kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like. Jika kalian menyukai video ini, tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.